Oh. She almost hit me, right? Awalnya cuma satu hinaan, sekarang jadi ketakutan global. Knets yang dulu merasa paling lantang, kini panik setelah kabar warga Korea Selatan kena imbas sampai di Australia. Permintaan maaf pun mulai bermunculan ke Indonesia. Inilah efek domino konflik sibling versus Knets. Sekali main api rasisme, balasannya bisa menyebar ke seluruh dunia. Awalnya banyak yang mengira ini cuma ribut biasa di media sosial. Satu komentar, satu hinaan, lalu tenggelam seperti drama internet lainnya. Tapi kali ini berbeda. Ketika sebagian Knets melontarkan ucapan bernada rasis kepada netizen Asia Tenggara, terutama Indonesia, percikannya berubah jadi api besar yang menjalar kemana-mana. Reaksi datang cepat dan terorganisir. Netizen Asia Tenggara yang kemudian dijuluki sibling tidak tinggal diam. Mereka membalas dengan kampanye digital masif, dari unfollow serentak, report akun, sampai membanjiri kolom komentar dengan kritik tajam. Bukan sekadar emosi sesaat, tapi gerakan yang konsisten dan terarah. Yang membuat situasi makin panas adalah narasi superioritas yang dianggap sering muncul dari sebagian Knets. Stereotip terhadap warga ASEAN yang dianggap lebih rendah memicu luka lama yang selama ini mungkin dipendam. Begitu hinaan menyentuh ras, budaya, dan agama, responsnya tidak lagi bisa dianggap remeh. Dalam hitungan hari, isu ini menembus batas negara. Tagar-tagar bermunculan, konten klarifikasi dan serangan balik berseliweran di berbagai platform. Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam seperti berada dalam satu barisan digital yang sama. Tekanan tidak berhenti di dunia maya. Beberapa laporan yang beredar menyebut adanya insiden warga Korea Selatan yang mengalami perlakuan tidak menyenangkan di luar negeri, termasuk di Australia. Meski detailnya masih simpang siur dan perlu diverifikasi, kabar tersebut sudah cukup membuat ketakutan menyebar. Warga Korea yang tinggal atau bepergian ke luar negeri mulai merasa was-was. Mereka yang tidak tahu apa-apa dan tidak pernah ikut menghina pun ikut terkena imbas psikologis. Inilah sisi gelap efek domino, ketika kesalahan segelintir orang berdampak ke banyak pihak yang tidak bersalah. Di sisi lain, muncul juga narasi bahwa orang Korea sendiri kerap merasa menjadi korban rasisme, terutama saat berinteraksi dengan sebagian warga Eropa. Ada luka kolektif yang mungkin belum sepenuhnya sembuh. Sayangnya, rasa pernah direndahkan itu kadang berubah menjadi pembenaran untuk merendahkan pihak lain. Beberapa waktu lalu sempat viral seorang warga Jerman yang diduga bersikap rasis terhadap warga Korea Selatan. Momen itu langsung dikaitkan dengan konflik yang sedang panas. Banyak netizen menyebutnya sebagai karma instan, meski tentu saja rasisme dari pihak manapun tetap tidak bisa dibenarkan. Situasi seperti ini memperlihatkan satu pola yang berbahaya. Rasisme melahirkan rasisme. Kebencian dibalas dengan kebencian. Jika tidak dihentikan, lingkarannya akan terus berputar dan makin sulit dikendalikan. Tekanan terhadap industri hiburan Korea Selatan pun mulai terasa. Asia Tenggara selama ini dikenal sebagai salah satu pasar terbesar untuk gelombang Hallyu. Engagement tinggi, streaming kuat, dan loyalitas fandom yang luar biasa menjadi fondasi penting popularitas global mereka. Ketika jutaan akun dari ASEAN melakukan unfollow serentak terhadap idol dan aktor, dampaknya langsung terlihat pada angka. Beberapa media di Korea Selatan mulai membahas fenomena yang disebut sebagai unfollow tsunami. Ini bukan lagi asumsi, tapi data yang bisa dibaca publik. Brand global yang bekerja sama dengan artis K-pop dan aktor drama pun dikabarkan mulai berhitung ulang. Dalam dunia digital, citra adalah aset utama. Begitu kolom komentar dipenuhi sentimen negatif, nilai komersial bisa turun drastis. Sektor pariwisata ikut terseret dalam pusaran isu. Korea Selatan sebelumnya mencatat jutaan kunjungan wisatawan mancanegara setiap tahun. Negara-negara Asia, termasuk Indonesia, menjadi kontributor penting bagi angka tersebut. Ketika citra negara tercoreng oleh isu rasisme, calon wisatawan tentu berpikir dua kali. Tidak ada yang ingin berlibur ke tempat yang dianggap tidak ramah terhadap ras atau bangsa tertentu. Kampanye rating rendah yang digerakkan netizen juga memperparah persepsi publik. Padahal secara objektif, Seoul dan berbagai kota lain di negeri itu menawarkan destinasi kelas dunia. Budaya pop, kuliner, hingga teknologi menjadi daya tarik utama. Namun citra negatif bisa mengalahkan keindahan fisik dalam hitungan hari. Di tengah badai ini, suara-suara damai mulai muncul. Sejumlah kreator asal Korea mencoba menunjukkan bahwa tidak semua warga memiliki pandangan rasis. Mereka secara terbuka menyampaikan permintaan maaf dan dukungan kepada netizen Asia Tenggara. Salah satu kreator bernama Diria misalnya, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada umat muslim Indonesia sambil mengenakan batik. Gestur sederhana itu menjadi simbol bahwa masih ada niat baik dan keinginan untuk meredakan konflik.
Kreator lain seperti Kelly Korea juga menunjukkan kedekatannya dengan audiens Indonesia, bahkan menikmati momen Ramadan langsung di tanah air. Respons netizen relatif positif karena publik mampu membedakan antara oknum dan keseluruhan bangsa. Disinilah letak pelajaran pentingnya. Generalisasi hanya akan memperburuk keadaan. Menyalahkan seluruh warga atas tindakan sebagian orang sama berbahayanya dengan hinaan awal yang memicu konflik. Namun tetap saja, tekanan terhadap Knets yang dianggap sebagai sumber masalah utama terus menguat. Banyak warga Korea sendiri mulai mendesak agar perilaku rasis dihentikan karena dampaknya sudah merugikan negara mereka. Diskusi di forum-forum lokal menunjukkan adanya perpecahan opini. Ada yang membela dengan alasan kebebasan berpendapat, ada juga yang mengakui bahwa komentar rasis adalah kesalahan fatal yang mencoreng nama baik bangsa. Konflik ini juga memperlihatkan kekuatan digital Asia Tenggara. Selama ini mungkin dipandang sebagai pasar konsumtif semata, tapi ternyata memiliki daya tekan yang nyata. Ketika bergerak bersama, dampaknya bisa global. Analis komunikasi menyebut bahwa ini adalah contoh nyata bagaimana reputasi negara bisa terguncang oleh perilaku warganet. Era digital membuat batas antara opini pribadi dan citra nasional menjadi sangat tipis. Pemerintah dan agensi hiburan tidak bisa lagi bersikap pasif. Isu rasisme bukan sekadar drama internet, tapi menyangkut hubungan antar bangsa dan stabilitas industri bernilai miliaran dolar. Sementara itu, kabar tentang insiden di Australia terus menjadi bahan perbincangan. Terlepas dari validitas detailnya, narasi bahwa warga Korea bisa menjadi target balasan sudah cukup menimbulkan kecemasan. Ketakutan itu memunculkan gelombang permintaan maaf dari sebagian Knets kepada Indonesia dan negara ASEAN lainnya. Banyak yang menyadari bahwa konflik ini sudah terlalu jauh dan merugikan semua pihak. Namun pertanyaannya, apakah permintaan maaf itu tulus atau sekadar respons karena takut dampak ekonomi dan sosial makin besar? Publik tentu menilai dari konsistensi sikap ke depan, bukan dari satu unggahan klarifikasi. Masalah racism di Korea sendiri bukan isu baru. Beberapa laporan internasional pernah menyoroti tantangan diskriminasi terhadap pekerja migran dan warga asing di sana. Artinya, persoalan ini memang lebih kompleks dari sekadar satu insiden komentar. Di sisi lain, Asia Tenggara juga perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam balas dendam kolektif. Melawan rasisme tidak boleh berubah menjadi rasisme versi lain dengan arah berbeda. Jika ada satu hal yang bisa dipetik, itu adalah kekuatan solidaritas digital. Sibling menunjukkan bahwa suara Asia Tenggara tidak bisa lagi diremehkan. Mereka bukan sekedar penonton, tapi aktor utama dalam ekosistem global budaya pop. Kedepan, semua pihak harus belajar bahwa kata-kata di internet punya konsekuensi nyata. Satu hinaan bisa menjalar menjadi krisis reputasi internasional. Industri hiburan, pariwisata, dan hubungan sosial lintas negara sangat bergantung pada rasa saling menghormati. Tanpa itu, popularitas setinggi apapun bisa runtuh. Konflik ini mungkin akan mereda seiring waktu, tapi bekasnya akan tetap ada. Kepercayaan yang retak butuh waktu lama untuk pulih. Pada akhirnya, dunia digital adalah cermin karakter kolektif. Jika yang dipantulkan adalah arogansi dan superioritas, maka balasannya pun akan keras. Pesannya sederhana tapi sering diabaikan. Hormati orang lain sebelum menuntut dihormati. Karena di era sekarang, sekali salah langkah, gelombang balasannya bisa datang dari seluruh penjuru dunia.